Great. Kita melanjutkan hari ini pembahasan kita, atau hari ini kita mulai pembahasan baru kita, 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Karena kita sudah selesai pembahasan kita tentang 33 hal yang harus kita mengerti tentang kerajaan Allah. Dan 33 minggu ke depan dalam tahun yang kita percaya, Dominion Year, atau tahun di mana kita hidup dalam kuasa bersama Kristus. Nah, saya terlalu percaya bahwa mencintai bukan hanya sekedar melakukan yang Tuhan suka, tetapi mencintai juga harus berani tidak melakukan yang Tuhan tidak suka. Setuju? Karena Alkitab bilang yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Betul kita ke gereja, betul kita memuji menyembah Tuhan, betul kita dekat dengan Tuhan, betul kita baca Alkitab. Tapi kalau kita tetap iri, kita tetap benci, kita tetap hidup dalam kepahitan, kita tetap hidup dalam kekhawatiran, maka apa yang terjadi? Hidup kita makin menjauh dari Tuhan. Alkitab ajarkan kita mencintai bukan hanya melakukan apa yang Tuhan suka, tapi mencintai juga mulai meninggalkan yang Tuhan tidak suka. Sama-sama bilang sama saya harus meninggalkan yang Tuhan tidak suka. Amin. Nah, ini dia yang perlu kita pelajari. Buka Alkitab kita sama-sama. Dan kita mau belajar dari sebuah peristiwa penting ketika Yesus dicobai. Makanya hal yang pertama yang kita mau belajar, yang Tuhan tidak suka atau yang harus kita hindari dalam perjanjian baru, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Sama-sama bilang, saya tidak boleh mencobai Tuhan. Pokoknya apa saja yang Tuhan firmankan kita imani. Langit dan bumi akan lenyap, firman Allah tinggal tetap. Pegang omongan manusia banyak kecewa, tapi pegang omongan Tuhan tidak pernah kecewa. Saudara-saudara ada di rumah, ketika live chat saudara, pegang omongan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Setuju? Belum pernah ngalamin, pernah itu ya. Setuju? Pegang omongan Tuhan tidak pernah kecewa? Setuju? Sama-sama bilang pegang omongan Tuhan, saya tidak pernah dikecewakan. Enggak selamanya bisa persis di waktu yang kita mau. Tetapi di waktu Tuhan dia menyelesaikan dengan luar biasa. Amin. Great. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, kita belajar dari pengalaman Kristus dicobai di percobaan di padang gurun. Ayat pertama bilang, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Tidak selamanya Roh Allah menuntun kita pada kemenangan dan mujizat. Tapi kadangkala Roh Allah menuntun kita pada kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya kedewasaan. Karena selalu saya bilang, berkat dan mujizat tanpa melewati tantangan, pergumulan dan pencobaan menjadikan kita tetap kanak-kanak dan tidak membuat kita menjadi dewasa. Yang setuju sama saya katakan, tantangan menjadikan saya semakin dewasa. Sama-sama bilang sama saya, tantangan menjadikan saya semakin dewasa. Saya mau kita bukan menjadi childish Christian. Saya mau kita bukan menjadi orang Kristen kekanak-kanakan yang kalau ada masalah, Tuhan tolong, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak mampu. Tapi waktu ada tantangan kita bilang, Tuhan kuatkan aku sehingga aku jadi pemenang. Aminnya kayak gak sungguh-sungguh. Kalau kita ada tantangan, jangan berseru, Tuhan ampuni aku, Tuhan saya udah gak kuat ngadepin semuanya, Tuhan saya udah gak sanggup ngadepin semua. Tapi kita bilang, Tuhan kuatkan aku sehingga aku jadi pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan kuatkan aku supaya aku jadi pemenang. Sama-sama bilang, Tuhan kuatkan aku supaya aku jadi pemenang. Saudara-saudara yang sedang ada masalah hari-hari ini, saudara-saudara yang sedang menghadapi tantangan hari-hari ini, ketika saudara terima tubuh dan darah Kristus, naikkan doa yang sama, Tuhan berikan kekuatan bagiku agar aku jadi pemenang. Karena proses pergumulan hidup kita itu yang menjadikan kita dewasa. Setuju saudara-saudara? Makanya ada sesuatu yang kelihatannya aneh, maka Yesus dibawa oleh apa? Roh. Yesus tidak dibawa oleh iblis.
Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai iblis. Apa yang terjadi kemudian? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya apa? Lapar Yesus. Saya mau bilang, dalam hidup ini hal-hal normal dan alamiah masih terjadi. Hal-hal apa saudara? Normal dan alamiah. Kalau sudah disakiti masih berasa enggak? Halo? Sudah disakiti masih berasa enggak? Sudah diomongin orang masih suka kesel enggak? Kalau sudah dibully orang masih suka emosi enggak? It's normal. Saya ngerti ada beberapa orang nggak mau jawab karena begini, nanti dianggap saya duniawi lagi. Hal-hal normal dan alamiah masih bisa terjadi. Tetapi Alkitab bilang, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya hal-hal yang normal dan alamiah harus kita kendalikan. Apa saudara? Hal-hal yang normal dan alamiah harus kita kendalikan. Ayat ini bilang, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya apa? Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak perlu kita bilang, waduh, puasa 40 hari 40 malam, lapar, normal. Hanya yang membedakannya adalah how to deal with it. Yang membedakan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bereaksi. Kenapa kita perlu baca Alkitab? Kenapa kita perlu kenal Tuhan? Kenapa kita perlu dipimpin Roh Kudus? Supaya waktu kita menghadapi hal-hal yang normal dan alamiah, sikap kita berbeda. Amin. Makanya Alkitab bilang, berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Pertanyaannya bagaimana bisa? Kalau Roh Allah di dalam kita pasti bisa. Kalau kita bergaul dengan firman pasti bisa. Makanya sekedar tahu Kristus tanpa mendalami Kristus nggak berarti banyak. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tidak mampu untuk melakukan yang benar. Makanya Alkitab bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kita lihat lanjutnya ya. Lalu datanglah si penggoda. Lalu datanglah si apa? Pencoba itu. Kalau sudah ada di gereja, iblis gak ganggu. Tapi kalau lagi ada orang yang ngomongin saudara, lagi ada orang yang fitnah saudara, makanya saya bilang, masalah kalau datang sama teman-temannya. Masalah kalau datang apa saudara? Sama teman-temannya. Saya pernah ngalamin gak, kalau lagi ada masalah, bertubi-tubi masalah datang. Tapi jangan salah, berkat juga kalau datang rame-rame saudara. Akan kita tepuk tangan dulu ya, meriah buat Tuhan. Jadi persis saudara lagi lelah, persis saudara lagi capek, persis saudara lagi kesel, si pencoba itu datang. Jangan nyamber. Jangan apa saudara? Nyamber. Lu tuh ya? Nah, jangan. Kuasai diri. Aduh, bener nih, saya lagi kecewa, saya lagi susah. Ada aja orang gereja yang mulutnya ember. Ada aja teman pelayanan yang tiba-tiba ngecewain saya. Di saat seperti itu tetap pandang Yesus. Di saat seperti itu apa yang harus kita buat saudara? Tetap pandang Yesus. Datanglah apa? Si pencoba itu. Dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi emas. No. When you are hungry, you doesn't need gold. Setuju? Iblis tuh liciknya di situ. Dia coba memuaskan diri kita dengan cara yang salah. Lalu kalau saya tanya sama saya, salahnya di mana? Kan Yesus memang sumber segala mujizat. Dia kan memang bisa membuat batu menjadi roti. Salahnya adalah suara setan jangan pernah diikuti. Salahnya di mana saudara? Suara setan jangan pernah diikuti. Lalu apa yang terjadi?
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, haleluya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dengan lain kata dia mau bilang apa? Yang kita harus ikuti adalah suara Tuhan saja. Yang setuju sama saya katakan, yang harus saya ikuti suara Tuhan saja. Siapa yang setuju sama saya yang harus kita ikuti suara Tuhan? Kasih tepuk tangan ya mereka buat Tuhan. Karena kita harus ikuti suara Tuhan, maka kita harus apa saudara? Sama-sama bilang dengar suara Tuhan. How can we follow if we are not listen? Bagaimana saya bisa ikuti kalau saya tidak bisa dengar? Bagaimana saya bisa dengar kalau saya nggak suka baca Alkitab? Makanya kenapa di gereja kita ada semanggi. Setiap pagi jam 4.30 kalau saudara mau ikut itu live-nya. Tapi kalau saudara nggak bangun di jam itu, at least every day you are listening to. Saudara tetap dengerin. Di gereja kita dari gereja kita berdiri dari tahun 2007. Kita selalu siapkan buku mulai dari mujizat setiap hari sampai hidup berkuasa setiap hari. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya tujuannya sangat simpel. Orang yang merenungkan firman Tuhan tiap hari, hidupnya pasti beda. Karena dia ada ketahanan, dia ada tuntunan, sehingga dia memperoleh hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Makanya ayat ini bilang apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman keluar dari mulutnya Allah. Kemenangan kita terhadap iblis bukan berarti membebaskan kita dari bujukan iblis. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemenangan kita terhadap iblis tidak membebaskan kita dari bujukan iblis. Setuju? Jangan sudah pikir kalau kita udah menang, iblis ngibrit gitu, ketakutan. No. Dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Makanya ayat ini bilang, setelah Yesus tolak, kemudian, nah ini beda. Kalau tadi roh yang membawa, sekarang kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, if you are son of the living God, jika engkau anak Allah yang hidup, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan apa? Menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Bilang sama sebelah sudah, hati-hati setan ngerti ayat. Bilang sama sebelah sudah, hati-hati setan ngerti ayat. Jangan sudah pikir orang kalau pakai ayat pasti Tuhan. Jangan kita pikir orang kalau pakai ayat pasti Tuhan. Karena ternyata setan juga apa saudara? Pakai ayat. Karena Yesus bilang ada tertulis, wah iblis mulai datang. Dan bilang ada tertulis. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikatnya akan menatang sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Coba lihat selanjutnya, klik. Ayat 7. Yesus berkata, ada tertulis janganlah engkau mencobai apa? Tuhan Allah. Saya percaya ayat yang satu tidak akan pernah bertentangan dengan ayat yang lain. Makanya zaman sekarang ada dua aliran teologi yang berbahaya. Satu comotologi, satu cocokologi. Saya nggak pernah dengar itu pendeta. Artinya orang pakai ayat asal comot. Dan orang pakai ayat main apa? Cocok-cocokan. Saya berkali-kali bilang salah satu yang paling mengerikan di akhir zaman,
Orang-orang yang nggak ngerti ayat, nggak ngerti firman, lalu coba mengupas firman. Dan hari-hari ini banyak sekali di YouTube gitu. Orang yang menyebut dirinya kristologi padahal dia sendiri sudah meninggalkan iman Kristen. Jangan kaget loh, dia pakai ayat loh, dia pakai ayat itu. Teori apa saudara? Somotologi sama cocokologi. Itu aliran teologi baru yang antik. Keluarnya setelah COVID, di masa orang aneh-aneh banyak yang main-main di YouTube, saudara. Ternyata nggak mengagetkan. Tidak semua orang mengupas ayat berasal dari Tuhan. Saya bangga dengan Alkitab. Saya bangga dengan firman Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya kenapa? Karena Alkitab bicara lengkap. Alkitab sudah mengingatkan buat kita dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Karena kalau kita pelajari bukan hanya Yesus yang mengupas ayat. Ternyata iblis pun apa? Mengupas ayat. Jadi kalau orang bicara Alkitab, tapi buahnya adalah meninggalkan Yesus, maka ini adalah setan. Jelas kalau saya ini manusia, mau diserang bagaimanapun, mau diapa, berdiri tegak aja. Saya tahu yang panggil saya adalah Tuhan. Saya nggak akan gentar untuk apapun. Buat saya orang kalau kupas ayat tapi buahnya bukan semakin dekat dengan Kristus, itu berarti kupasan setan. Menurut ayat ini jelas. Karena iblis pun pakai apa saudara? Ayat. Iblis pun pakai ayat. Tetapi alirannya apa saudara? Comotologi dan tambah pintar saudara. Yes. Tapi Yesus bilang, dan ini menjadi kupasan kita hari ini, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya tidak boleh mencobai Tuhan. Dan iblis pun membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di sini Yesus tidak mengkritisi, di sini Yesus tidak membongkar, di sini Yesus tidak menyerang pandangan setan ini. Tetapi ayat 10 bilang, maka berkata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah kau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Klik. Pelajaran yang sangat penting. Karena saya pelajari kunci penting dalam perjalanan kekristenan kita adalah iman. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah kunci. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang hampa. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang terbelenggu. Kekristenan tanpa iman adalah kekristenan yang tidak mengalami kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang saya harus beriman. Makanya jelas Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Yang membedakan kekristenan dengan sekedar agama karena Tuhan beri iman buat kita. Amin. Yang pertama, kita ada iman bahwa Yesus sudah mati buat kita. Yang kedua, kita ada iman bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Yang ketiga, kita ada iman bahwa bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan yang keempat, kita ada iman bahwa kita akan bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari di sini. Apa itu iman buat kekristenan kita? Yang pertama saya catat di sini, iman adalah bukti pengenalan dan cinta kita pada Tuhan. Jadi orang yang beriman, kenapa dia bisa beriman? Karena iman itu bukti pengenalan kita akan Tuhan. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya.
Aku yakin dia berkuasa. Amin. Jadi kenapa kita beriman? Makanya Alkitab bilang iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman. Gak bisa orang bilang saya percaya Yesus tapi saya gak perlu ke gereja. Saya percaya Yesus tapi saya gak perlu baca Alkitab. Oh, Tuhan bicara sendiri dengan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut a dangerous Christian. Karena Kristen yang sejati suka baca Alkitab. Karena iman bukti pengenalan. Dan karena kita kenal, kita pasti cinta Tuhan. Buat saya pengenalan mau menjadi aneh kalau engkau tidak mencintai Tuhan. Dan Alkitab bilang, barang siapa yang mencintai aku, ia akan melakukan firman-Ku. Makin kita kenal Tuhan, kita makin mau dekat sama Tuhan. Gak semua orang loh. Kadang-kadang kita kenal orang, makin kita jijik sama orangnya. Waduh, ngomongnya Tuhan, tapi kelakuannya pendeta, enggak lah, saya gak mau dekat sama orang kayak gitu. Tapi Kristus adalah pribadi yang berbeda. Seorang penjahat yang mengenal dia berkata, ingatlah aku jika engkau dalam Firdaus. Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina mengenal dia, hidupnya berubah. Perempuan Samaria mengenal Yesus, hidupnya berubah. Paulus yang menyerang orang-orang percaya, sinar terang menerpa wajahnya, jatuh ke tanah, hidupnya berubah. Dan yang merubah bukan sekadar pengen jadi orang baik, tapi yang merubah karena dia punya iman, dan iman menuntunnya pada kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kalau kita bicara iman, iman bukan hanya bukti pengenalan dan cinta kita pada Tuhan, tapi imanlah kepastian kemenangan kita dengan Tuhan. Amin. Alkitab bilang inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Iman. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya punya iman saya pasti menang. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya punya iman saya pasti menang. Itu sebabnya selalu saya bilang, biarkan imanmu yang menghadapi segala pergumulanmu. Jangan perasaanmu, jangan logikamu. Karena perasaan bisa berubah, logika bisa ada batasnya, tapi iman menggantungkan kita pada janji Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau boleh sakit, tapi imanmu berkata, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Engkau boleh menghadapi tantangan, tapi imanmu harus berkata, bersama Yesus aku cakap menang segala perkara. Di akhir zaman ini, kalau kita nggak punya iman, kita gampang stres. Di akhir zaman ini, kalau kita nggak punya iman, kita nggak bisa bertahan. Saya pakai istilah saya sendiri, saya bilang serangan iblis di akhir zaman ini serangan yang gila-gilaan. Serangan iblis di akhir zaman bagaimana saudara? Serangan iblis di akhir zaman bagaimana saudara? Gila-gilaan. Kenapa hari ini kita angkat roti dan minum anggur? Iman kita bersaksi kepada kita, Yesus sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Amin. Orang dunia berkata orang Kristen aneh-aneh. Masa roti sepotong kecil dia bilang tubuh Yesus? Masa anggur seberapa tetes saja dia bilang darah Yesus? Yang menghina biarkan menghina, tapi yang beriman akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga saya pelajari, kunci penting dalam perjalanan kekristenan kita adalah iman. Yang pertama, imanlah bukti pengenalan cinta kita pada Tuhan. Yang kedua, imanlah kepastian kemenangan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, imanlah gaya hidup orang benar. Sama-sama bilang imanlah gaya hidup. Sama-sama bilang imanlah gaya hidup.
Para filsuf berkata, aku berpikir karena itu aku ada. Tapi anak Tuhan Yesus berkata, aku beriman karena itu aku ada. Betul? Iya kan? Bukan berarti kita nggak punya pikiran, enak aja. Tapi kita berpikir yang dikendalikan oleh iman. Kita punya perasaan yang dikendalikan oleh iman. Kalau perasaan Yusuf tidak dikendalikan oleh iman, dia akan sangat emosi, dia akan sangat tersinggung, dia sangat kecewa. Saya udah coba buat baik, saya udah coba buat benar, kenapa saya diminta? Tapi kalau dia punya iman, imannya berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Daud bukan tidak berpikir waktu menghadapi Goliat, tetapi pikiran yang dikendalikan oleh iman. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, berpikirlah. Saya capek dengan orang-orang yang bilang, oh kalau kita beriman gak usah pakai pikiran, pokoknya beriman saja. Aduh, saya dulu apa-apa pakai otak, tapi semenjak saya beriman saya gak pernah pakai otak lagi. Haleluya. Oh darah Yesus nakutin saya itu. Di gereja ini saya ajarkan, engkau harus berpikir. Sama-sama bilang, saya harus berpikir. Sama-sama bilang, saya harus pakai perasaan saya. Tapi pikiran dan perasaan yang kita pakai dikendalikan oleh iman. Sehingga sementara kita berpikir, iman kita bersaksi, Tuhan menolong saya. Sementara saya menjalankan perasaan saya menyadari Roh Kudus mengarahkan saya pada jalan kemenangan yang Tuhan sediakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, imanlah gaya hidup. Para filsuf berkata, saya berpikir karena itu saya ada. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, saya beriman karena itu saya ada. Apa kata pikiranmu? Apa kata perasaanmu? Ikuti. Tetapi biarkan semuanya dikendalikan oleh iman. Karena kalau kita hanya pakai pikiran, tidak dikendalikan oleh iman, kita akan menjadi orang yang egosentris, akan menjadi orang yang arogan. Kalau kita hanya pakai perasaan dan tidak pakai iman, kita akan menjadi orang yang sensi. Apa-apa tersinggung, apa-apa ngambek, apa-apa kecewa. Tapi kalau di atas segalanya iman, kita akan tersenyum dan berkata, di dalam Kristus aku lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari, orang benar pada dasarnya orang beriman. Orang benar pada dasarnya adalah orang yang, karena kita tidak bisa benar karena perbuatan, kita bisa benar karena iman. Dan orang beriman tidak akan mencobai Tuhan. Pokoknya Tuhan ngomong apa aja saya percaya, klik. Saya coba simpulkan akhirnya dalam 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka apa? Mati dipagut ular. Mungkin hari-hari ini kalau kita tidak beriman, kita tidak mati dipagut ular. Tapi kita akan binasa karena dosa. Kita akan binasa karena emosi. Kita akan ambil keputusan-keputusan yang bodoh karena perhitungan-perhitungan yang lemah dalam hidup ini. Karena itu saya percaya, mencobai Tuhan adalah tindakan yang bodoh. Mencintai Tuhan apa saudara? Mencintai Tuhan apa saudara? Mencintai mencobai Tuhan, mencintai Tuhan. Untung sudah diam lagi. Mencobai Tuhan adalah tindakan yang, mencobai Tuhan adalah apa saudara? Sama-sama bilang, mencobai Tuhan adalah tindakan yang bodoh. Karena Alkitab bilang mereka yang mencobai Tuhan mati dipagut oleh di zaman itu. Tapi saya percaya orang yang mencobai Tuhan hari-hari ini hidupnya stres.
Orang yang mencobai Tuhan hari-hari ini hidupnya semakin sengsara. Orang yang mencobai Tuhan akan mudah mengambil langkah-langkah yang bodoh dalam hidupnya. Nah, saya coba simpulkan siapa itu orang yang disebut mencobai Tuhan. Yang pertama, orang yang mencobai Tuhan adalah orang yang mau melihat dulu baru percaya. Ada banyak orang yang sih bilang, ya saya sih percaya Tuhan bisa jawab doa. Tapi buktikan dulu. Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Yesus meresponi dengan apa? Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Engkau percaya karena engkau merasakan. Tapi berbahagialah orang yang meskipun belum melihat tetapi sudah percaya. Zaman sekarang, kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok Pentakosta, kelompok-kelompok karismatik dianggap orang gila. Karena kita percaya dulu baru melihat. Ada banyak kelompok Kristen yang mengajarkan gak bisa begitu. Beriman sih beriman, tapi lihat dulu baru kamu akan percaya. Kalau itu mah namanya bukan murid Kristus. Itu mah orang dagang. Orang dagang di mana-mana lihat dulu baru percaya. Tetapi anak-anak Tuhan, kita tahu Tuhan tidak pernah berdusta. Apapun yang dia janjikan, ya dan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sorry untuk bilang ini. Kalau engkau mau lihat dulu baru percaya, engkau dikategorikan sebagai orang yang mencobai Tuhan. Tetapi hari ini waktu kita terima tubuh dan darah Kristus, meskipun kita tidak melihat, kita percaya dia menyelesaikan buat kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang kedua, siapa yang dikategorikan mencobai Tuhan? Mereka yang selalu bersungut dan mengeluh, tidak bisa mensyukuri segala karya agungnya. Buat saya, inilah orang-orang yang mencobai Tuhan. Mungkin kau masuk gereja dan kau berkata, enggak lah pendeta, saya ini orangnya yakin kok Tuhan tolong. Tapi mengeluh, tapi bersungut-sungut. Bukankah itu yang dibuat oleh bangsa Israel? Setiap kali mereka bilang, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. Ada banyak orang betul kalau dia menyanyi, aduh malaikat aja minder. Ada orang yang dia kalau ke gereja, aduh minta ampun. Setannya sampai kaget, teman gua ada di situ. Tapi saya mau bilang sama saudara, kita gampang sekali mengeluh. Kita gampang sekali bersungut. Bukankah itu tanda kita mencobai Tuhan? Bukankah kita sedang bilang, Tuhan, yang Tuhan kasih buat saya itu nggak bagus? Apa Tuhan nggak bisa pilih yang lain yang lebih bagus buat saya? Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang beriman tidak akan pernah mengeluh. Yang setuju sama saya bilang, orang beriman tidak akan mengeluh. Orang beriman tidak akan bersungut. Orang beriman percaya betul Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, siapa yang dikategorikan mencobai Tuhan? Yang pertama, mereka yang apa? Kalau itu gaya saudara, cepat minta ampun sama Tuhan. Karena hal yang harus dihindari dalam perjanjian baru yang pertama adalah mencobai Tuhan. Dan yang disebut mencobai Tuhan yang pertama, mereka yang melihat dulu baru percaya. Yang kedua, mereka yang selalu bersungut dan mengeluh, tidak mensyukuri karya agungnya. Mulai hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan apa saja yang Tuhan buat itu pasti terbaik. Saya beriman. Dan yang ketiga, orang yang selalu mau ambil jalan pintas.
dan tidak siap menderita. Iblis bilang sama Yesus, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Jika engkau mau sujud menyembah aku. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Semua dunia dan kerajaannya itu milik siapa saudara? Manusia. Milik Adam. Tuhan serahkan itu kepada Adam. Tapi kemudian Adam bodoh. Adam terbujuk oleh iblis. Sehingga tanpa disadari maka Adam menyerahkan kunci itu kepada iblis. Tujuan Allah menjadi sama dengan manusia. Salah satunya merebut kembali kunci itu. And the devil knows. Iblis apa saudara? Tahu. Sama-sama bilang sama saya, iblis tahu. Sama-sama bilang sama saya, iblis tahu. Iblis tahu bahwa salah satu tugas Yesus di muka bumi adalah mengambil alih kunci itu. So iblis negosiasi. You know what? I will give it freely for you. Aku akan berikan kepadamu dengan cuma-cuma. You don't need to go up to the cross. Engkau tidak usah naikkan kayu salib. Yang iblis tawarkan apa saudara? Sama-sama bilang jalan pintas. Tapi Yesus memilih via dolorosa. Yesus memilih jalan sengsara. Yesus memilih jalan yang benar. Dalam hidup saya punya prinsip, jalan pintas tidak pernah merupakan jalan Tuhan. Setuju? Siapa yang setuju sama saya? Saudara-saudara yang di rumah ketika live saudara, jalan pintas tidak pernah merupakan jalan Tuhan. Saya mau ini tertanam di hati saudara, di pikiran saudara, di jiwa saudara. Jalan pintas tidak pernah merupakan jalan Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus, izinkan saya mengajak saudara. Enggak apa-apa ya, sekali-sekali jalan kita berkeringat. Enggak apa-apa ya, seringkali jalan kita harus bernama jalan air mata. Enggak apa-apa ya, kadangkala jalan kita jalan yang penuh ancaman. Tapi selama jalan kita lurus, selalu di ujungnya ada mahkota yang Tuhan sediakan, berikan tepuk tangan yang meriah. Jangan takut berkeringat. Jangan takut menangis. Jangan takut lewati jalan yang bernama kesengsaraan. Buat saya itu lebih terhormat daripada mengambil jalan pintas. Nggak ada yang bilang amin. Kalau di tempat lain banyak yang bilang amin ya. Buat saya lebih terhormat saya lewati jalan bernama jalan air mata. Buat saya lebih terhormat saya melewati jalan yang bernama jalan keringat. Buat saya lebih terhormat saya lewati jalan yang bernama penuh ancaman. Tetapi saya tidak mengambil jalan pintas. Amin. Sama-sama bilang sama saya, lebih terhormat. Kita bukan orang-orang cengeng yang mengambil jalan pintas. Kita anak-anak raja yang dipenuhi dengan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa kita ambil jalan pintas? Karena kita tidak siap menderita. Saya perlu jelaskan sedikit tentang aliran-aliran teologi yang bernama teologi kemakmuran, yang namanya teologi kemiskinan atau teologi penderitaan, dan teologi penata layanan atau teologi yang saya sebut teologi seimbang. Karena hari-hari ini banyak sekali orang senang menyerang gereja, aliran karismatik lah, aliran-aliran yang penuh Roh Kudus lah, aliran-aliran gereja Bethel Indonesia lah. Oh itu gereja-gereja aliran kemakmuran, oh teologi kemakmuran itu teologi sesat itu. Ngerti nggak? Izinkan saya menjelaskan. Klik. Minimal
Hari-hari ini ada teologi, ada 3 aliran teologi. Satu teologi kemiskinan, satu teologi kemakmuran, satu teologi keseimbangan. Nah, yang pertama, klik. Pandangannya sekarang, apa sih buat mereka yang namanya kekayaan itu gitu, ya kan? Pokok pemikirannya kan sebetulnya sederhana. Pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan, ya kan? Dalam teologi ini, apa sih pandangannya terhadap kekayaan? Buat teologi kemiskinan, kekayaan itu ada dosa. Nah, buat teologi kemakmuran, kekayaan itu adalah target. Kekayaan itu benar, kalau kamu nggak kaya itu salah itu. Kalau kamu masih naik motor itu ada roro helm itu. Tetapi saya percaya teologi keseimbangan atau teologi penata layanan, bahwa yang namanya kekayaan itu bukan sebuah dosa. Itu bukan sebuah target, bukan sebuah kebenaran. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Kalau kau menjalankan tanggung jawabmu dengan benar, hidupmu pasti ada berkatnya. Nggak ada yang bilang amin. Kalau kau jalankan tanggung jawabmu dengan benar, hidupmu pasti ada berkatnya. Setuju nggak? Orang kalau kerja males, susah sukses. Tapi kalau orang kerjanya bertanggung jawab, ada aja berkatnya. Saudara punya pembantu, nggak usah kita bicara tinggi-tinggi deh. Saudara punya pembantu, yang satu bertanggung jawab, yang satu malesnya minta ampun. Meskipun gajinya sama, siapa yang lebih sering saudara kasih tip? Yang bertanggung jawab, betul? Iya kan? Orang yang bertanggung jawab, potensi untuk majunya pasti lebih tinggi. Tetapi kekayaan juga buat kita adalah tanggung jawab. Setelah kita diberkati, what next? Apakah setelah kita diberkati kita sewa pesawat ke Amerika, pesawat pribadi? Ya kan? What next? Karena kekayaan yang tidak dijalankan dengan tanggung jawab, kekayaan itu dapat membunuh diri kita sendiri. Ada banyak orang yang setelah kaya selingkuh. Ada banyak orang yang setelah kaya malah hidupnya jadi nggak jelas gitu. Tapi setelah dia tahu kekayaan ini juga datangnya dari Tuhan, maka dia akan hidup bertanggung jawab dalam kebenaran Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, prinsip teologianya, pertanyaannya, saya bekerja untuk apa? Ya kan? Nah, teologi kemiskinan bilang, klik, saya bekerja sekadar memenuhi kebutuhan. Pokoknya asal udah ada makanan, ada minuman, ada pakaian, sandang, pangan, papan, udah selesai. Ya udah, memang kita harus hidup menderita kok. Kita harus hidup miskin kok gitu. Teologi kemakmuran bilang, untuk apa saya bekerja? Ya supaya saya kaya. Supaya saya bisa buktikan, nih saya anak raja nih. Tetapi teologi keseimbangan bilang beda. Saya bekerja dalam pekerjaan saya mau jadi saksi Tuhan. Amin. Jadi sudah bisa lihat nih, gereja kita percaya teologi keseimbangan. Gereja kita tidak percaya teologi kemiskinan. Makin miskin, makin Tuhan dimuliakan. Saya juga tidak percaya makin kaya kita makin dimuliakan. Tapi makin kita jalan dalam kebenaran, makin Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Tanyakan dalam diri saudara sendiri, saya bekerja untuk apa? Kalau sekedar memenuhi kebutuhan, saudara aliran teologi kemiskinan. Kalau saya bekerja untuk kaya, berarti aliran saudara teologi kemakmuran. Tapi kalau saudara bekerja supaya nama Tuhan dipermuliakan, saya harus lakukan yang terbaik dalam hidup saya, maka saya beri nama itulah teologi keseimbangan. Yang ketiga, pertanyaan yang saya catat di sini, siapa orang benar itu? Buat teologi kemiskinan, orang benar itu adalah orang yang miskin. Kalau dia sampai nggak bisa bayar kontrakan rumah, mobilnya dijual, rumahnya dijual, istrinya kalau perlu dijual, wah itulah anak Tuhan yang luar biasa. Kalau khotbah sebentar-bentar, saudara-saudara, anak saya belum bayar uang sekolah, saudara-saudara, tapi saya percaya
Ada jemaat di sini yang digerakkan untuk bayar uang sekolah saya. Itu mah minta namanya. Ya kan? Saya beri nama bahwa yang dianggap memuliakan Tuhan, yang dianggap hebat, yang dianggap rohani adalah orang yang miskin. Pokoknya kalau hidupnya miskin berarti hidupnya rohani. Saya paling takut sama aliran ini, saudara. Karena kalau semua orang Kristen harus miskin, betapa tertekannya orang Kristen di muka bumi. Setuju? Pokoknya lihat orang miskin gitu, Kristen ya, iya kok tahu miskin gitu. Setiap kali ada acara gerakan gereja, mesti sebarkan list. Kenapa orang-orang gerejanya orang-orang miskin? Tapi yang kedua, siapa yang dianggap orang benar? Teologi kemakmuran menganggap orang benar adalah orang kaya. Pokoknya semua yang kaya bisa diangkat sebagai majelis. Kan ada kan gereja-gereja begitu kan. Pokoknya yang kaya mau bininya 2 kayak mau punya bini piaraan kayak mau tukang apa itu korupsi kayak apa kayak pokoknya kalau kaya dia layak menjadi majelis gereja. Karena teologianya teologi kemakmuran. Nah yang ketiga teologi keseimbangan. Siapa yang disebut orang benar? Orang yang setia dan dapat dipercaya. Amin. Buat saya orang benar itu dia mau kaya, dia mau miskin, yang penting setia dan dapat dipercaya. Dalam hidup saya selalu percaya kekayaan bukan ukuran. Yang setuju sama saya bilang kekayaan bukan ukuran. Karena Yesus bilang dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Jadi yang keempat pertanyaannya, kalau saya memberi dalam gereja, ya kan? Klik. Teologi kemiskinan bilang, ya kan? Saya memberi untuk kaya, ya kan? Sementara teologi kemakmuran bilang apa? Ya, miskin, gitu kan? Iya kan? Nah, baru teologi keseimbangan apa? Orang yang tidak setia. Jadi siapa itu orang berdosa? Orang berdosa buat teologi kemiskinan, orang yang kaya. Kan sampai hari ini banyak orang beranggapan orang-orang kaya itu pasti orang-orang berdosa. Makanya selalu saya bilang, ada nggak orang kaya masuk neraka? Nggak usah takut, jawab aja. Ada nggak orang kaya masuk neraka? Ada. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, ada nggak orang kaya masuk surga? Ada. Ada nggak orang miskin masuk surga? Banyak. Ada nggak orang miskin masuk neraka? Ada. Jangan sudah pikir standar kemiskinan itu yang menuntun orang masuk surga. Makanya buat orang-orang teologi kemiskinan, siapa itu orang berdosa? Orang kaya. Sementara sebaliknya, teologi kemakmuran yang bilang orang berdosa itu orang yang apa? Miskin. Orang miskin itu karena dosa, itu karena kutuk. Tetapi buat saya, teologi keseimbangan, siapa itu orang yang berdosa? Orang berdosa adalah orang yang tidak setia. Orang yang meninggalkan Tuhan. Orang yang tidak bertahan sampai kesudahannya. Baru selanjutnya, ya kan? Saya tadi salah. Selanjutnya saya memberi kenapa? Ya kan? Nah, buat teologi kemiskinan, klik. Saya memberi kenapa? Buat teologi kemiskinan, saya memberi karena kewajiban. Pokoknya saya memberi aja. Kalau saya nggak memberi nanti Tuhan marah. Jadi ya udah saya memberi seenaknya seadanya. Tapi teologi kemakmuran bilang tidak. Kita memberi harus sebanyak-banyaknya. Supaya saya menjadi kaya. Karena saya memberi itu kayak pasang judi. Kalau saya pasang 1.000, nanti dapatnya 100.000.
Tapi kalau saya pasang 1 juta, saya dapat 100 juta. La ilah. Sama Tuhan hitung-hitungan. Tapi teologi keseimbangan, saya memberi kenapa? Saya mengasihi Tuhan. Semua yang saya punya, Tuhan punya. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang semua yang saya punya, Tuhan punya. Sengaja ya saya kasih gambaran ini, supaya saudara bisa nilai sendiri. Sebetulnya saudara tuh mengikut aliran mana. Dan saudara juga bisa nilai gereja kita tuh ikut aliran mana. Dan saudara kalau dengar orang ngomong, saudara juga bisa ikut, oh ini teologi yang mana. Masing-masing punya urusannya sendiri. Dia bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi kalau saya, Gereja Bethel Indonesia secara umum, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center secara khusus, teologi yang kita ikuti adalah teologi keseimbangan. Saya tidak percaya semua orang harus miskin. Tapi saya juga percaya tidak semua orang harus kaya. Yang saya percaya setiap orang harus setia dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saya pelajari, dalam hal pemakaian uang. Nah ini penting. Dalam hal pemakaian uang, teologi kemiskinan akan berkata, diliputi rasa takut dan terpaksa. Kita nggak boleh keluarin uang, kita nggak boleh beli ini, kita nggak boleh beli itu, kita nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu. Kalau perlu jual semua harta kita. Kenapa? Karena diliputi oleh rasa takut. Sementara teologi kemakmuran, pandangannya beda lagi. Klik. Tidak hati-hati, konsumtif dan boros. Kita anak raja kok. Keluarin aja sebanyak-banyaknya. Kita anak raja. Tapi teologi keseimbangan, sebelum kita mengeluarkan uang, kita berdoa, kita bertanggung jawab. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Jangan kita mencobai Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Sama-sama bilang hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Sama-sama bilang hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya berdoa, waktu kita terima tubuh dan darah Kristus, kita berkata, Tuhan, pokoknya apa saja yang Tuhan katakan, itu yang aku mau percaya. Betul hidup ini ada tantangan, betul hidup ini ada pergumulan, betul hidup ini ada masa-masa yang sukar. Tetapi jangan ambil jalan pintas. Percaya aja yang Yesus ngomong. Ujung-ujungnya kita melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah.